Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF. Oke, kita akan membahas terkait pengantar teknologi informasi untuk pendidikan guru. Kita akan memulainya. Bagi kami, seorang ilmu komputer dan informatika, sistem informasi, teknologi informasi, information technology, itu kumpulan dari beberapa komponen seperti decision making, virtual assistant, machine learning, facial recognition, automation, dan AI. Dan ada server, ada client, ada mobile application, dan web application. Tapi faktanya di mana semua itu bagi orang lain, yaitu murid, guru, itu hanya sebuah komputer yang membuat mereka bisa berinteraktif dengan ilmu yang ingin mereka pelajari, di mana guru satu dengan guru di kelas lain bisa saling berkomunikasi, baik melalui Google Meet, Zoom, atau aplikasi yang lain. Dan murid-murid pun akan menarik mereka untuk bisa berinteraktif dengan orang lain melalui aplikasi tersebut. Menurut ICT in Primary Education Analytics Survey, di mana hasil dari UNISDOC atau UNESCO, kita sudah masuk pada era digital, di mana ilmu itu harus bisa dipraktekkan, kemudian memanfaatkan teknologi yang kita miliki, atau membangun teknologi baru, perangkat baru, dan layanan baru untuk bisa menerapkan gaya hidup digital, untuk bisa interaktif, bisa kolaboratif, bisa personal, bisa kreatif, dan inovatif. Kemudian hal itu dilakukan untuk bisa mengetahui cara orang itu belajar bagaimana. Oke. Conventional learning. Kita mulai dari sini, di mana kalau kita flashback zaman dulu kita sekolah, kita akan bertemu guru langsung, tidak ada batasan guru dan murid. Kita bisa langsung bertanya, dan guru pasti akan memberikan jawabannya, meskipun terkadang kita bingung. Dan kita bisa membaca sambil tertawa. Dan selain itu, kita akan menulis apa yang kita pahami, meskipun bingung. Dan selain itu juga, zaman dulu, kita bisa bermain di taman. Selain itu juga, ketika kita belajar mengaji, di mana ada ustadz, ada kiai, ada guru yang akan memberikan perbaikan panjang pendeknya jika kita membaca sebuah surat. Oke, dulu di Cina hingga saat ini pun itu berusaha untuk memasukkan ilmu ke dalam kepala. Kononnya seperti itu. Tetapi faktanya sekarang itu berbeda. Bukan memasukkannya ke dalam kepala seorang anak, melainkan bisa menganalisa isi kepala anak tersebut. Yang saya maksud adalah isi anak kepala tersebut, yaitu apakah anak tersebut itu fokus dalam belajar atau tidak. Oke, ketika perangkat ini dipasang di kepala anak tersebut, maka bisa melakukan perhitungan bahwa anak tersebut itu fokus atau tidak. Dan itu telah menunjukkan bahwa e-learning atau mode learning yang lebih bagus atau lebih meningkat daripada periode sebelumnya, di mana anak-anak atau siswa harus dekat dengan perangkatnya, dengan laptopnya, untuk bisa memperoleh materi atau pembelajaran baru yang diberikan oleh gurunya. Dan itu juga guru bisa menggunakan Google Classroom untuk membuat pertanyaan atau menyampaikan materi. Dan di Google Classroom bisa terintegrasi dengan Google Meet, di mana guru tinggal klik saja, kemudian bisa berkomunikasi dengan murid ataupun orang tua ataupun murid yang jauh dari sekolah. Seorang guru harus bisa memberikan presentasi yang lebih menarik daripada sebelumnya, supaya siswa itu tidak mengantuk, siswa itu merasa senang ketika menerima materi yang disampaikan oleh guru. Dan tidak hanya itu juga, ternyata seorang guru bisa melihat histori pekerjaan siswanya yang mulai dari kosongan hingga ada isinya dengan revision history. Jadi bisa tahu pada hari apa, pada tanggal apa, dokumen ini dirubah dengan menggunakan Google Doc. Dan gamifikasi itu bisa digabungkan dengan pembelajaran.
Jadi anak-anak siswa bisa mengecek bahwa ini benda apa dan sesuai dengan ada yang di sebelah kiri. Apakah ini adalah voicemail, treat atau lunch. Setelah selesai klik, maka akan memperoleh reward, nilai. Dan jika siswa itu bosan membaca dengan buku, maka mereka bisa menggunakan smartphone. Untuk membaca buku ataupun materi atau modul yang ada di perangkat tersebut. Nah, salah satu contohnya yaitu Google Books. Aplikasi menggambar itu ada sekarang. Dibandingkan zaman dulu menggunakan kertas, menulis, menggambar di kertas, dan misalnya kertasnya habis, maka tidak bisa menggambar. Dan biasanya tembok menjadi tempat untuk menggambar. Nah, sekarang tidak perlu ada Jamboard. Ketika menggunakan smartphone ataupun laptop, bisa menggunakan Jamboard untuk menggambar dan menulis. Dan di Eropa dan Amerika ada robot yang bisa berkomunikasi dengan anak dan bisa bermain. Sedangkan di Indonesia hal ini sulit untuk diterapkan karena anak lebih baik diasuh langsung oleh orang tuanya, diberikan arahan langsung oleh orang tuanya, dan bukan sekedar hanya bisa ditemani oleh robot. Kemudian belajar mengaji pun juga sama, harus dituntun oleh gurunya, harus dituntun oleh ahlinya, dan aplikasi hanya memberikan sedikit pengingat bahwa ngaji akan jam berapa dan di mana, kemudian hanya memberikan catatan dari guru yang dikirimkan melalui aplikasi. Oke, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa untuk kedepannya kita akan belajar mandiri. Tapi faktanya kita akan selalu bertanya, kenapa hidup, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, dan tentunya orang tua harus ada di samping mereka untuk memberikan bimbingan dan arahan dan memberikan jawaban yang baik. Oke, seperti itu. Nantikan video kami selanjutnya terkait teknologi informasi, aplikasi komputer, pemrograman komputer, dan perihal yang lain seperti kajian bahasa Inggris. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.